Yang kedua, banyak di antara kita memahami ayat ini berkaitan dengan musibah kematian saja. Kalau ada orang mati baru kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal konteks ayat ini tidak demikian. Ayat ini mengatakan mereka yang saat ditimpa musibah apapun, maka mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ini tidak hanya terkait dengan musibah kematian. Saat tertimpa musibah-musibah yang lain pun kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ketiga, yang dimaksud mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, orang-orang yang bersabar yang dipuji oleh Allah itu bukan semata-mata mengucapkan kalimat yang mulia itu saja, ya, bukan sekedar mengucapkan kalimat itu, tapi dengan menghayati maknanya. Saat ditimpa musibah, maka kita menghadirkan di hati kita inna lillah, kita semuanya adalah milik Allah. Kita semua dan semua apa yang kita miliki adalah milik Allah. Bahkan jasad kita, roh kita, ya, anak istri kita, harta benda kita, kendaraan kita, tempat tinggal kita, semua yang kita miliki adalah milik Allah. Artinya kita harus selalu siap-siap kapanpun nikmat itu diambil oleh Allah dari kita, maka Allah bukan mengambil apa yang bukan miliknya. Allah mengambil apa yang Allah miliki. Ya, suatu saat Allah Ta'ala mengambil nikmat sehat dari kita, sudah, itu Allah bukan ngambil milik yang lain dan bukan milik Allah, itu milik Allah. Itu suatu saat Allah Ta'ala ambil dari kita nikmat adanya orang tua kita atau anak istri kita, itu milik Allah, ya. Nah, kita harus sadar betul Allah tidak mengambil apa yang bukan menjadi miliknya, itu miliknya, ya. Suatu saat Allah ambil dari kita harta benda kita, kena banjir, sekian harta benda ludes, nggak sempat diselamatkan. Jangan marah kepada Allah, jangan memprotes Allah, jangan menyalah-nyalahkan Allah, jangan mengatakan Allah zalim, karena Allah mengambil apa yang Allah miliki, ya. Nah, dan begitu seterusnya. Jadi inna lillah, kalimat ini menegaskan bahwa kita semuanya ini adalah milik Allah. Kita dan apapun yang kita miliki adalah milik Allah. Kapanpun Allah ambil nikmat itu dari kita, sekali lagi Allah tidak berbuat zalim, Allah tidak berbuat salah. Allah tidak mengambil apa yang kita miliki dan tidak dimiliki oleh Allah, bukan. Allah mengambil apa yang Allah miliki secara hakiki, ya. Nah, di saat nanti roh kita diambil oleh Allah Ta'ala, itu juga Allah ngambil apa yang menjadi miliknya. Jadi inna lillah maknanya apa? Menafikan, ya. Jangan sampai kita ini memprotes, menyalah-nyalahkan Allah, mencaci maki Allah karena marah, karena emosi. Tidak. Kita berserah diri kepada Allah, apapun yang Allah perbuat kepada kita, ya, maka Allah berbuat terhadap apa yang Allah miliki, sehingga Allah tidak disalahkan, Allah tidak diprotes, ya. Kalau kita punya sepeda motor, kita copot itu spionnya, ada yang protes enggak? Enggak ada. Motor-motor kita, kita punya rumah, kita warnai pink semuanya. Ada yang protes enggak? Enggak, rumah-rumah kita, ya. Nah, kita punya 2 ekor ayam, yang satu kita sembelih, yang satu terus kita rawat. Ada yang protes, ada yang menyalahkan kita? Enggak, itu punya kita. Nah, begitu pula Allah Ta'ala melakukan apapun terhadap hamba, ya.
maka itu Allah berbuat kepada apa yang Allah miliki. Karena itu Allah tidak bisa disalahkan, tidak boleh dikatakan zalim. Kita tidak boleh memprotes Allah, menyalah-nyalakan Allah dengan hati kita ataupun dengan lidah kita. Wa inna ilaihi raji'un. Kalau Allah tidak ditanya kenapa melakukan ini, kenapa melakukan itu, kenapa menjadikan sakit si ini, kenapa menjadikan sehat si ini, kenapa yang ini dikasih istri yang cantik, yang ini enggak. Ini dikasih harta yang banyak, yang ini enggak. Allah tidak ditanya kenapa melakukan ini dan itu. Bahkan Allah tidak boleh ditanya kenapa menjadikan anak yang belum baligh, yang tidak punya dosa, sakit sampai mati. Allah tidak ditanya. Kenapa Allah menjadikan sebagian binatang sakit padahal dia tidak punya akal, ya, tidak melakukan kejahatan apa, tapi Allah jadikan sakit, tidak ditanya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak akan ditanya tentang apa tidak yang diperbuatnya. Wa hum yus'alun. Ini makna wa inna ilaihi raji'un. Kita yang akan nanti wafat dan dihisab oleh Allah di yaumil qiyamah, kita yang akan ditanya kenapa melakukan ini, kenapa melakukan itu, ya, kita yang akan ditanya kenapa melakukan ini dan itu, sedangkan Allah tidak ditanya kenapa melakukan ini dan itu. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi yang paling penting kita mengucapkan kalimat ini disertai menghayati kandungan maknanya. Dan kita yakin bahwa di balik musibah-musibah seperti ini pasti ada hikmah, baik yang kita ketahui atau yang tidak kita ketahui. Ya, ini yang sekarang ini yang hikmahnya terlihat. Kita jadi apa? Rajin cuci tangan, cuci muka. Ya, jadi rajin itu. Nah, ya, kita padahal ini sudah diajarkan oleh Nabi. Nabi Islam ngajarin kita wudhu paling tidak setiap hari, sehari semalam 5 kali minimal itu. Bisa lebih dari itu. Nabi setiap mau makan cuci tangan, setiap selesai makan cuci tangan. Ya, hikmahnya lagi yang terlihat oleh kita ini apa? Tadi saya diceritain sama istri saya itu tukang jamu laris. Kunyit, jahe laris semuanya, habis. Ya. Masya Allah. Ya, subhanallah. Ini pasti ada hikmah di balik ini semuanya. Kita tahu atau yang tidak kita tahu.